Apa nih? Sengketa tanah. Menarik nih. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria sepanjang 2023, Indonesia menjadi negara dengan konflik agraria tertinggi di negara Asia dengan sebanyak 241 kasus yang didominasi oleh sengketa di perkebunan sawit. Lalu di catatan akhir tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21% atau setara dengan lebih dari 50 kasus sengketa tanah. Permasalahan tanah ini tak hanya melibatkan individu, tetapi juga pemerintah, perusahaan, dan oknum berwenang. Praktik seperti tumpang tindih sertifikat, pemalsuan surat tanah, hingga konflik antara warga dan korporasi kerap terjadi. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sendiri merupakan provinsi ketiga terbesar di Pulau Kalimantan. Hal ini menyebabkan masih terjadinya konflik-konflik tanah di sekitar Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya sendiri hanya terdaftar 43% sertifikat tanah dari jumlah keseluruhan tanah yang ada di Kabupaten Kuburaya. Sisanya masih dapat memicu terjadinya gejolak ataupun sengketa tanah di kehidupan masyarakat. Untuk menyelesaikan konflik, ada dua jalur, yaitu hukum formal dan juga mediasi. Jalur hukum biasanya memakan waktu lama dan biaya tinggi, serta memperkeruh hubungan sosial antar masyarakat. Mediasi jadi pilihan alternatif karena lebih humanis dan mendorong musyawarah dengan pihak ketiga yang netral, serta lebih efektif dan partisipatif. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis inovasi layanan mediasi di Kabupaten Kuburaya, agar penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Kantor Pertanahan Kuburaya memfasilitasi layanan mediasi terkait penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di daerah kerjanya. Dalam menghadapi berbagai konflik pertanahan di Kabupaten Kuburaya, Kantor Pertanahan Kuburaya menerapkan strategi inovasi layanan melalui mediasi sebagai pendekatan alternatif yang lebih adil, cepat, dan humanis. Mediasi dipilih untuk mencegah konflik berlarut ke jalur hukum, yang umumnya memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Proses ini dijalankan berdasarkan Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 dengan tahapan meliputi gelar awal, verifikasi berkas, klarifikasi pihak-pihak yang bersengketa, hingga 3 kali kesempatan pertemuan mediasi. Pelaksanaan mediasi ini difasilitasi oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kasilina. Pemimpin mediasi berasal dari pejabat internal yang telah mengikuti pelatihan khusus. Meskipun proses mediasi ini masih bersifat luring, namun pihak Kantor Pertanahan Kuburaya mulai berinovasi dengan memanfaatkan koordinasi via WhatsApp, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku untuk melakukan pengecekan lokasi tanah berbasis data. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, di antaranya adalah kesulitan menemukan alamat pihak termohon, rendahnya tingkat kehadiran dalam mediasi, serta sikap keras pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghambat keberhasilan mediasi ini. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan mediator dan masih diperlukan adanya kolaboratif lanjutan dengan pihak instansi lain untuk mendukung dan mendorong keberhasilan mediasi ini. Meski begitu, potensi penguatan mediasi masih sangat besar. Penyelesaian sengketa melalui mediasi umumnya dilaksanakan dalam 1 bulan, lebih cepat dibanding proses pengadilan. Kedepan, pengoptimalan ini bisa melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi proses layanan, serta pemberdayaan desa sebagai mitra awal dalam penyaringan konflik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mediasi tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, namun juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pelayanan pertanahan. Harapannya, mediasi tidak hanya proses formal, namun berubah menjadi kebudayaan penyelesaian konflik yang partisipatif, terbuka, serta berkeadilan. Diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga dapat dilibatkan secara aktif dalam mencari solusi bersama.
sehingga terciptanya ketertiban administrasi pertanahan dan harmonisasi sosial yang lebih kuat di Kabupaten Kuburaya. Kehadiran mediasi sebagai strategi inovasi layanan di Kantor Pertanahan Kuburaya menjadi pendekatan penting dalam merespon tingginya konflik agraria. Mediasi diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi beban hukum formal, serta memberi ruang musyawarah yang lebih inklusif dan damai. Walau masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasannya SDM, hambatan komunikasi, serta belum optimalnya teknologi, mediasi masih menjadi strategi yang relevan untuk menciptakan layanan pertanahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka, melalui mediasi, Kantor Pertanahan bukan hanya menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga menjaga nilai hidup bermasyarakat. semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi dalam membangun layanan pertanahan yang lebih adil dan efisien. Peace is not the absence of conflict, Perdamaian bukan berarti tidak ada konflik, but the ability to handle conflict by peaceful means. tetapi bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara yang bermartabat atau damai.